Alhamdulillah sudah hadir Bu Sarah, Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Bagaimana kabarnya Bunda? Iya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Anak-anak kasih salam dong buat Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Sekarang sudah pukul 7:35. Sudah hadir semua Pak Jen. Ya. Tuanya yang izin satu Akbar. Bapaknya sudah WA izin hari ini. Oke, kita mulai ya anak-anak Atakwa anak kelas 6B. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar pembelajaran kita berjalan lancar. Meskipun kalian sudah berusaha belajar, tetap yang namanya doa tidak boleh dilupakan. Ketua kelas boleh pimpin doa. Ya, ini teman-teman sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me an intelligence. Amin. Terima kasih Niken telah mimpin doa pagi ini dengan baik. Semoga pembelajaran kita lewat online ini tidak ada gangguannya. Alhamdulillah langit cerah. Alhamdulillah langit cerah. Hari ini kita temanya apa ya? Dan lihat GC, Ibu udah kasih kabar ya di GC. TPM keempat. Iya, pembahasan TPM keempat. Jadi kita selalu mengadakan tes penguasaan materi. Sudah keempat Pak Zaini. Alhamdulillah. Keempat, itu adalah soal-soal tentang US. Itu tentang US. Ujian sekolah udah dikeluarkan ke anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, kita kedatangan tamu hari ini, Ibunda yang cantik. Ya, meskipun sudah senior ya, saya nggak ngomong tua, senior, tetap cantiknya kelihatan. Oke, monggo Ibu ada mau disampaikan buat anak-anak 6B motivasi atau apa? Baik, terima kasih Ibu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Zaini SPP, pimpinan SD Islam Atakwa Rawamangun, juga Ibu Silvi, Iya Bu. Diana Setiawan. Silvianti Bu, wali kelas. Oh iya, Silvia. Oh Silviana ketua ini kepala dinas. Oh, iya, amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Wali kelas 6B. 6B. Ya. Anak-anakku beserta para orang tua kelas 6B yang selalu mendampingi putra-putrinya, terima kasih alhamdulillah pagi ini terlihat cerah semua dengan baju seragam di hari Senin, dan tadi sudah mengadakan upacara secara virtual. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Silvi, dan tentunya teman-teman kru yang ada di Atakwa ya. Ini menunjukkan kerjasama yang baik dan selalu eksis. Semoga di masa COVID pun tetap Atakwa adalah terpercaya dan memang
handal dan pendidikannya bermutu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Pagi ini anak-anakku tentang BDR pagi ini tadi sudah disampaikan untuk Silvi bahwa kita akan membahas soal-soal. Alhamdulillah anak-anak memang dari Bapak Menteri itu ujian nasional tidak ada, tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah, namanya ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan masing-masing sekolah. Nah ini tentunya dalam rangka meningkatkan mutu. Jadi nanti mutu lulusan dari At-Taqwa ini insya Allah orang-orang yang membanggakan baik Amin ya Allah. Amin. keluarga maupun masyarakat dan sekolah. Nah ini nak yang perlu kita perhatikan bahwa kalian memang selain tes akademik itu juga di At-Taqwa ini prosesnya panjang ya. Jadi dari mulai spiritualnya, keterampilannya, pengetahuannya, dan juga sikapnya. Alhamdulillah. Jadi kalian dapat semua empat-empatnya ya nak ya. Jadi kalian harus bangga sekolah di sini. Dan pesan ibu satu lagi, meskipun belajarnya untuk ujian sekolah, tetapi tetap sungguh-sungguh dalam belajar karena ini dalam rangka meningkatkan potensi diri untuk kalian meraih cita-cita ke depan. Ya demikian anakku, Ibu Silvi dan Pak Zen, saya mohon izin karena memang pagi ini banyak juga ya betul. Jadi terima kasih, salam sehat terus untuk Amin ya Allah. Keluarga besar At-Taqwa. Amin ya Allah. Ya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sarah atas motivasinya. Atas motivasinya. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen ada yang mau disampaikan? Mohon izin Bu Silvi, saya ikut dalam proses pembelajaran. Mungkin nanti silakan. Di pertengahan nanti saya infokan ke Bu Silvi jika saya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Silvi dilanjut. Oke. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah mengerjakan, alhamdulillah semua sudah mengerjakan semua tes penguasaan materi untuk aspek geometri dan statistika. Hari ini tugas kamu adalah menyimak dengan fokus ya, harus disimak. Jadi kita melaksanakan tesnya per 20 soal Pak Zen, per 20 soal. Sesuai dengan jam yang diberikan dalam pelajaran ya, cuma 120 menit. Jadi soalnya 20 soal. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Ini tentang aspek geometri dan statistika. Teknisnya adalah, karena ini anak-anak pinter, anak-anak 6B, sekalian Ibu mengambil nilai KI 4. KI 4 itu apa sih? Keterampilan. Jadi yang menerangkan adalah kalian. Ibu hanya moderator. Oke? Oke, seperti biasa kan yang nanya kalian. Seperti biasa nggak ada berebut. Biasanya suka berebut. Saya nomor ini gitu biasanya. Jangan berebut ya. Gitu. Jadi kan sama aja penilaian keterampilan. Ibu ambil Google Drive-nya. Ini soal Google Drive yang kemarin kamu kerjakan ya. Pekan kemarin. Oke. Tes penguasaan materi yang keempat, aspek geometri dan pengolahan data. Ada 20 soal hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Oke, siapa yang mau menerangkan? Oke. Siapa yang menerangkan? Ayo dong. Ini nilai keterampilan akan Ibu. Saya, Bu. Siapa ya? Gani. Monggo Gani, nomor 1 gimana? Terangkan teman-teman. Perhatikan. Baca dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas bangun di bawah ini adalah sentimeter persegi. Iya. Karena setengah lingkaran itu rumusnya pi kali r kali setengah. Pi kali r kali setengah. Pintar karena setengah ya. Terus lanjut. 7, R-nya I-nya 22/7. R-nya 14 kali 14 kali setengah. Terus langkah berikutnya adalah 7 sama 14-nya dicoret. Coret. Iya, coret. Nah, At-Taqwa perhatikan ya, bagi 7 1, bagi 7 2. Terus 14 ada lagi dicoret. 2. 14 sama 2. Ini 1, ini
7. 7 lanjut, maka perkaliannya menjadi 32 kali 2 32 kali 7. kali 2 kali 7 kali 1 sama dengan ayo 22 244 44 kali 7 308, Bu. pinter 300 nggak apa-apa bantuin temennya 308 cm persegi. Yang lain paham? Paham, Ibu. Paham. Jadi yang keluarnya itu nanti soal nomor 1 ini tentang luas lingkaran tidak harus full ya. Lingkarannya tidak harus full. Bisa full, ini setengah, bisa juga 1/4 kayak gini ya. Bisa juga seperti ini. Kalau ini berapa nih? 3/4. Pinter, 3/4. Kalau ini nih atasnya, atas 3/4? 1/4. 1/4. Yang ini 1/2 ya. Jadi ada 4 kemungkinan peluang ya. Peluang bisa full, bisa setengah, bisa 1/4, bisa 3/4. Oke, nomor 1 ada pertanyaan? Pinter semua ya. Oke, bisa ya. Anak Atako bisa ya. Oke, lanjut. Udah bisa Ibu hapus ya ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Oke, siapa yang mau nomor 2? Ayo, siapa yang mau nomor 2? Dani sudah. Biasanya berebut nih. Diam aja, ayo. Terangin. Iya, Hafid, monggo Hafid. Ya, Bu, ntar dulu. Jangan takut salah. Kalau salah dapat pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Hafid udah dapat SMP kan ya? Mantap. Tinggal lulus SD-nya belum. Nomor 2 sih. Perhatikan sifat bangun datar di bawah ini. Mempunyai 4 sisi. Ya, Terus juga mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. ya. Mempunyai tepat sepasang sudut berhadapan sama besar. Terus, Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah layang-layang. caranya Hafid menemukan layang-layang bagaimana? Ini, Bu, apa tuh kan mempunyai 4 sisi. Ya, Terus mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. iya. Dan sisi sama panjang ya udah. Ya benar layang-layang. Cuma cara menemukannya gimana? Nah, jawaban Hafid benar. Hafid benar. Caranya gimana cara menemukannya? Digambar. Ayo Fit. Pertama, iya digambar. Ya, temannya dibantu digambar. Persegi panjang kamu gambar dulu. Pertama digambar. Genjang digambar ya. Gambar. Kemudian layang-layang digambar. Gini layang-layang ya. Iya. Lalu trapesium gambar. Nah, lanjut langkah berikutnya, langkah pertama digambar udah. Langkah kedua, Cari yang sesuai dengan pernyataan. iya, Iya. cari yang sesuai. Kita lihat sifatnya 1 per 1, jangan sekaligus ya. 1 per 1, ingat pertama gambar, kedua lihat 1 per 1. Sifat pertama mempunyai 4 sisi. Yang mana yang 4 sisi? Layang-layang. Semuanya. Oke, semuanya benar kan? Nah, lanjut dari 1 sifat belum menemukan. Sifat kedua mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Mana yang benar? Berdekatan ya, berdekatan. Layang-layang. Layang-layang. Cuma layang-layang. Ini yang benar, yang lainnya enggak. Kenapa? Ayo. Karena yang lainnya jauh. Yang lainnya nggak ada yang dekat. Yang Yang lainnya berdekatan ada jauh. jarak. Lucu-lucu kalian. Kalimatnya berdekatan. Kalau berdekatan itu nempel nggak? Kamu duduk di gedung. Hafid duduknya dekat Akbar. Berarti Hafid dan Akbar berdekatan kan? Iya. Nah, itu arti berdekatan. Jadi begini. Ini nih. Ini Hafid, ini Akbar. Ini ya berdekatan. Oke? Nah, kalau yang persegi panjang kan atas sama bawah sama nih. Itu berdekatan nggak? Enggak. Enggak.
Enggak, namanya berseberangan. Apa namanya? Berseberangan. Itu berdekatan. Jadi kalau yang berseberangan begini. Ini Hafid duduk di sini. Ini Akbar duduk sini. Berseberangan. Beda kan? Berseberangan. Berseberangan atau yang berhadapan. Beda. Yang jajar genjang gimana? Kan sama juga nih. Atas sama bawah sama. Kiri sama kanan sama. Itu bahasanya apa? Berseberangan juga. Sisi yang berseberangan atau berhadapan sama. Nah, yang nempel kayak begini cuma layang. Kalau trapesium Yang berseberangan juga. berseberangan juga yang kiri sama kanan. Jadi gitu ya anak-anak takwa teliti, Hafid nyata teliti. Beda antara berdekatan sama berhadapan sama berseberangan itu berbeda ya. Jadi kalau persegi panjang ini namanya atas sama bawah, kiri sama kanan itu namanya berhadapan atau berseberangan. Itu sama. Kalau pengertian ini kan berdekatan ya. Berdekatan berarti cuma layang-layang. Di 4 pilihan ini. Nih berdekatan ya. Atas sama bawah. Ini atas sama atas, bawah sama bawah. Sama. Itu artinya berdekatan. Jadi langkah yang pertama tadi apa? 1, buat gambarnya. Oke. Kedua, cek satu persatu sifatnya. Cek satu. Jadi sudah sifat kedua sudah nemukan, nggak usah dibaca lagi. Sifat ketiga dan sifat keempat. Tapi nggak apa-apa, kita cek. Yang ketiga, mempunyai tepat sepasang sudut berhadapan sama besar. Berhadapan. Nih, berhadapan nih. Kiri sama kanan berhadapan ya. Sudut sebelah kiri kayak warna biru deh. Sebelah kiri nih sama kanan itu sama. Oke. Kalau yang persegi panjang, keempat sudutnya sama besar. Siku-siku, kalimatnya akan begitu. Oke ya. Lalu sifat keempat, kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Ini diagonal di warna biru nih. Berpotongan tegak lurus. Tegak lurus membentuk sudut siku-siku kalau tegak lurus ya. Diagonalnya membentuk siku-siku, tegak lurus. Sudut siku-siku ya sih, 90 derajat. Oke. Nomor 2. Paham ya? Agar bisa lebih teliti. Karena tiap angkatan anak takut giran soal susah, bener. Giran yang soal nomor 2 sifat cuma dari sifat salah di angkatan sebelumnya. Tapi angkatan ini enggak ya. Insya Allah bisa. Amin. Nomor 3, siapa yang mau jelasin? Aku. Aku, Raisa. Monggo Raisa. Kalau misal keliling A tambah B tambah C tambah D. Iya, berarti Ibu warnain biru ya. Keliling itu jangan pakai rumus. Ya kan? Hanya jumlahkan garisnya kecuali lingkaran. Itu keliling. Yang warna biru. Kalau luas gimana luas? A kali T bagi 2. Iya, kalau luas betul rumusnya itu. Kalau luas itu yang warna merah nih. Permukaan warna merah. Nih, ini yang warna merah ya. Itu namanya luas. Yang merah luas. Yang biru keliling. Itu beda ya. Kalau misalkan Ibu mau tes sebelum Raisa jawab. Ibu mau bikin ini namanya trapesium. Terbuat dari kawat. Berapa banyak panjang kawat yang diperlukan? Itu keliling atau luas? Luas. Luas atau keliling? Kawat. Luas. Luas. Aduh, ada yang jawab luas, ada yang jawab keliling, belum kompak. Bedakan sama karton. Ibu bikin trapesium terbuat dari karton. Berapa karton yang dibutuhkan? Ayo. Luas. Jadi kalau kawat apa namanya? Keliling. Kalau Ibu bikin pakai karton, namanya jadi Luas. ya pakai rumus luas. Beda ya. Kenapa dibedain Ibu? Nah, sekarang coba dibayangkan. Kamu ambil kawat. Kawatnya dihubung-hubungkan. Ya. Dibikin trapesium. Kira-kira warna merah atau warna biru? Kawatnya. Biru. Berarti keliling kan? Iya kan? Biru kan? Membentuk gambar biru kan? Iya. Ya. Nah, kalau misalkan dari karton, ambil karton bentuk trapesium. Jadi kartonnya itu menggambarkan warna merah atau warna biru? Merah. Merah. Ya, gitu.
Jadi kalau permukaan itu permukaan tuh luas. Kalau cuma sekelilingnya itu namanya keliling. Oke, thank you ya. Jadi pemahamannya itu ya, dia bisa nangkep ya, beda ya luas dan keliling. Nah sekarang Raisa belum jawab. Nomor 3 gimana? A tambah B tambah C tambah D. Apa ya? Angkanya apa aja? 28 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 10. Pinter. Hasilnya 60. 60. Kira-kira anak Atako suka salahnya di mana? Angkatan ini sebelumnya. Ya, tingginya juga ditambahin. Iya, tingginya. Iya. Ditambahin. Pertama, jadi kamu harus tahu ya tingkat kesalahan tuh di mana. Kadang suka lupa tingginya ditambah. Padahal tinggi itu bukan sisi ya. Terus apa lagi kesalahan kedua? Ayo, apa yuk? Lupa ditambah 10 lagi. Pinter. Angka 10-nya belum dijumlah. Ini mentang-mentang nggak ada angka. Ini mentang-mentang nggak ada angka. Nggak dijumlahin. Cuma 12, 10, sama 28. Angka yang nampak di permukaan. Yang sebelah kiri dilupa. Meskipun tidak ada angka, kalian harus tahu ini panjangnya sama dengan yang 10 gitu ya. Nah, ya kan? Biasanya soal matematika gitu. Ini ada persegi panjang. Yang keluar itu adalah ini 20, ini 10. Ya. Karena dianggapnya ini atas sama bawah sama. Kanan sama kiri sama. Jangan sampai jumlahnya 20 sama 10 doang gitu ya. Oke, thank you Raisa. Thank you ya Raisa. Lanjut. Kita ke nomor 4. Siapa yang mau nomor 4? Saya, Bu. Gustaf. Suara di Gustaf kelihatan dengarannya beda. Lanjut. Ya, Bu. Nomor 4. Mamas berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi sebanyak 2 kali. Jika lapangan itu dengan salah satu panjang sisi 65 meter, jarak yang sudah ditempuh Mamas adalah... Iya. Berarti kan persegi. Salah satu panjang sisi berarti seluruh panjang sisinya sama. Iya. Jadi kita nyari satu keliling dulu. Jadi 65 kali 4. Hasilnya 260. 260 karena dia berlari 2 kali, jadi kita kali 2. Jadi 520. Kali 2. Iya. 560. Thank you Gustaf meter ya. 520, Bu. 520. Oh, oke. 520. Kira pinter. Ini betul jawaban dari Gustaf. Kira-kira tingkat kesalahan suka di mana? Kita belajar kesalahan juga ya. Lupa dikali 65-nya 2. ditambah. Jadi kayak 65 ditambah 65. Pinter. Apalagi? Lupa dikali 2. Iya, betul. Ini nih, kadang nggak kebaca. Iya, betul. 2 kali apa 3 kali atau 5 kali nggak kebaca. Yang dijawab cuma 260. Ada jawabannya di sini. Weh, aku sudah nemuin jawaban gitu katanya kan. Ada, emang sengaja begitu. Apa yang kamu pikirkan di pilihannya ada. Jadi hati-hati ya. Bukan 260, dia dikalikan 2. Dia 2 kali mengelilingi. Kadang itu nggak kebaca itu. Sebanyak 2 kali, kadang tidak terbaca. Jadi anak-anak aku harus teliti membaca soal. Oke, thank you Gustaf. Oke, lanjut nomor 5. Ada yang mau bantu nomor 5? 5. Ibu mau cari 5. Dia ibu tunjuk nih. Dimas, apa kabar Dimas? Dimas. Dimas. Iya. Oke, Dimas. Sehat Dimas? Sehat. Layar mana ya? Videonya di layar dibuka, Mas. Videonya nyalain, Mas. Ibu mau lihat wajah gantengnya Dimas. Nah, kan? Ganteng kan? Rambut baru ya? Baru cukur ya? Lanjut nomor 5, Mas. Gimana caranya nih? Perhatikan bangun ruang di ruang berikut ini. Cara ngerjain ini gimana? Sama kayak tadi ya, sifat bangun datar. Sekarang sifat bangun ruang. Dimas, cara menjawabnya gimana? Langkah pertama. Kayak sinyalnya lemah ya. Nggak ada Gambar. Gambar. Dimas sinyalnya
prisma segitiga gimana sih? Di prisma yang kayak begini ya. Prisma segi 4 Nih. Bu itu. Oh, prisma segi 4. Segi 4 apa? Segi. Ayo, prisma. Apa? Prisma segi 4 itu apa sih? Oh, Ibu. Apa? Kira Ibu nanyanya segi 4 itu apaan? Prisma segi 4 bentuknya apa ya? Ayo, prisma segi 4. Bentuk apa itu? Ya, Dimas tuh kan bener sinyalnya tadi dia nggak bergerak. Sedang dia live. Ayo dibantu prisma segi 4. Apa ya contohnya? Kan taunya prisma segitiga. Ini prisma segi 4. Prisma segi 4. Itu Yang segi 4. ya yang alasnya segi 4. Betul. Alasnya segi 4. Misalnya adalah balok. Itu prisma segi 4 bukan? Iya. Iya, kan alasnya segi 4. Dia bisa persegi, bisa juga persegi panjang. Ini prisma segi 4. 5 segitiga. Kayak gimana ya? 5 segitiga itu bawahnya segitiga, atasnya runcing. Kita kayak piramid. Bawahnya segitiga, atasnya runcing. Ya, Nah, prisma segitiga. prisma yang segitiga. Prisma segitiga. Alasnya segitiga. Kayak gini nih. Ya kan? Lalu seperti ini. Prisma tegak segitiga. 5 segi 4. Piramid. Piramid. Iya, ini Piramid. segi 4, lalu di atasnya runcing. Oke, lanjut. Kita cek satu per satu. Mempunyai 5 sisi. Betul nggak prisma? 5 sisi. Prisma segi 4, sisinya 5. Betul nggak? Enggak. Enggak, harusnya berapa nih kalau prisma segi 4? Sisinya ada berapa? 6. 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ini ada 6. Berarti bukan ya. 5 segitiga, sisinya ada berapa? 4. 4. Yang lain bersuara dong. Prisma segitiga ada berapa sisinya? 5. 5. Yang berdiri 3, atas, bawah, 2. Jadi 5. 5 segi 4, 5. 1 di bawah. bawah yang berdiri 4. Iya, jadi tanya adalah mempunyai 5. Berarti A dan B nggak perlu dilihat lagi ya. Pilihannya tinggal C dan D. Lalu ya, sifat kedua, 8 rusuk. Yang mana 8 rusuk? Garisnya. Garisnya. Kalau prisma segitiga ada berapa rusuknya? 9. Berapa? Ini 3. Ini nih yang namanya rusuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9 ya. Kalau yang 5 segi 4 ada berapa rusuknya? Ada 8. 8. 1, kita cek 2, 3, ya 4. Yang berdiri 4. Yang di bawah juga 4, berarti 8. Jadi jawaban yang benar adalah 5 segi 4. 5 segi 4. Cukup 2 sifat ya. Sifat ketiga, 4, ke-5, kadang nggak perlu dilihat lagi. Oke, kita lihat sudutnya sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, thank you. Lanjut ke nomor 6. Nah, luas permukaan guys. Siapa yang mau bantu nomor 6? Saya mau, Bu. Niken, monggo Iya. Niken. Sinyalnya ini ya, lemah ya tadi left masuk lagi. Iya, Bu. Silakan Niken. Luas permukaan. Gambar buat luas permukaan dong. Di bawahnya adalah Rumusnya apa itu? Rumusnya dulu. 2 kali P kali L Terus tambah L kali T. pakai 2 nggak? Enggak usah. Dua bungkus pecel lele ditambah 2 bungkus pecel Kecil tempe ditambah lagi 2 bungkus tempe. lele Tempe. tempe. Kenyang deh ya. 2 bungkus pecel lele tambah 2 bungkus pecel tempe ditambah 2 bungkus lele tempe. Gitu ya. Sip.
Aku tapi duanya Masukin. di depan doang. 2. Nah, bagaimana, Pintar? Ibu, aku rumusnya begini. Iya, Boleh saya kayak gitu, Bu. Ah, Nanti salah. Atau nah, tau nggak kesalahannya di mana kalau pakai ini? Ini benar. Suka lupa dikali. Cuma kadang suka salah. lupa dikali. Nah, lupa dikali 2. Udah gitu di pilihannya sengaja ibu munculin ada. Anak-anak Atako kalau nggak fokus, buru-buru, kamu udah ngitung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Waduh, jawabannya ada. Padahal salah. Kenapa? Kamu lupa dikaliin 2. Harusnya kaliin 2. Makanya ibu tidak menggunakan rumus ini. Khawatir kalian lupa ngaliin 2. Oke? Untuk menghindari kesalahan, ibu nyebutnya 2 pecel lele, 2 pecel tempe, 2 lele tempe, biar angka 2-nya nggak ketinggalan. Oke, belum ngerti anak-anak Atakwa? Gitu ya? Oke ya. Jadi ibu belajar dari kesalahan angkatan sebelumnya, suka lupa dikali 2. Bukannya dia nggak tahu rumusnya, tahu, cuma lupa, nggak fokus, kurang minum aqua, atau apalagi kalau belum sarapan. Oke, lanjut ke Niken. Berarti 2 kali 12 12 kali Kali 4. 4 tambah 2 kali 12 kali 5 itu 5 tambah 2 kali 4 L-nya 4 kali 5. Good. Yang ini berapa ini? Oke. Berapa ya? Sudah dikali 2 apa belum? Yang Udah, ini 2 kali 12 kali 4. 2 kali 12 24. 24 kali 4 9 6. Ibu bantuin. Oh ya 96. Yang ini 2 kali 5 aja dulu. 2 kali 5 10. 6 Kali 12 120. 120 guys. Yang ini 2 kali 4 8. 8 kali 5 40. Terus jumlahin nih. 256. Iya, 256. Gitu. Kalau misalnya lupa dikali 2, ini 128. Ada itu, sengaja ibu taruh tuh. Ada. Saya hampir Sengaja. 28 tapi baru ingat ini dikali 2. Iya, itu makanya. Salah satunya Raisa ya. Kalau dia pakai rumus yang atas suka lupa ngaliin 2. Bukannya Raisa nggak tahu. Cuma kalau dia nggak fokus, Raisa lupa ngaliin 2. Udah gitu sengaja ibu taruh pilihannya ada. Jadi hati-hati ya. Oke. Anak Ataka harus lebih teliti, hati-hati. Penggunaan rumus juga hati-hati. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kesalahan berikutnya apa? Selain rumus lupa dikali 2. Udah tahu nggak? Kalian juga harus belajar dari kesalahannya. Kesalahan kakak kelas. Apa yuk? Tahu nggak salahnya apa? Bentang-bentang yang keluar balok, ini kan balok. Dia nggak baca kalau yang ditanya luas. Pakainya rumus volume. Rumus volume. Jawabannya ada, ibu taruh di situ. Oke? Dicari volume panjang kali lebar kali tinggi. Ada ibu siapin di B. Ibu jahat gitu tuh. Ibu jahat. Ibu Bisa kan? Kalau gitu besok jangan ditaruh. Ibu Sengaja ada dong. latihan kita, Ibu. Iya, Bukan. sengaja gue mau ngerjain kalian. Anak Atako teliti apa enggak? Makanya harus dibaca perintahnya luas. Kalau nggak buru-buru, langsung aja volume P kali A kali T. Ada, sengaja gue taruh ada. Gitu. Ya, ibu jahat emang. Untuk ngajarkan kalian tuh teliti. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Ibu. Ada. Oke, benar nggak ada ya. Jadi harus teliti ya, baca perintahnya ya. Iya, Ibu. Harus baca perintahnya.
Karena ibu gitu. Ibu taruh itu ya, kalian pikirkan, itu ibu taruh jawabannya situ ya. Emang jahat nih Bu Sulfi gitu ya. 12 kenapa ibu taruh gitu? Apa? Apa Cila? 12 kenapa ibu taruh? Apa ya? Sengaja kan biar melatih ketelitian kalian. Kalian teliti apa enggak? Gitu. Nomor 7. Apa nih? Siapa 7? Ada mau bantu Boleh nggak, Bu? 7? Boleh dong, Izat. Rumusnya kan 1/2 kali 6 kali 8 kali 18. Tapi di situ ditanyanya sentimeter, jadinya turun sekali. Jadinya saya gak kena jebakan. Iya, Izat pinter. Izat pinter. Kali ini yang salah siapa? Gurunya. Izat. Ini nih, bisa baca nggak? Sentimeter. Iya, sini lambangnya apa? Pantesan saya salah. DM. DM. Oke. Harusnya DM ya. Jadi kalau misalkan dalam ujian-ujian nasional kadang sering terjadi salah cetak. Gurunya lupa. Ya, salah cetak. Itu DM. Waduh, gimana nih? Ya kamu hitung aja normal seperti biasa angkanya. Apa rumusnya, Jat? 1/2 kali 1/2 kali 60 kali 80 kali 180. rumusnya dulu, Zat. 1/2 1/2 kali alas kali tinggi kali tinggi tinggi prisma. prisma. Oke. Gitu ya, Say. Sama dengan 1/2 Kali alas yang mana ya? 60. Alas itu Anggaplah 6 ya. 6. 60. Itu 6 dulu ya. 6 dulu ya. Oke. Anggap DN 6 kali 8 Kali 8 kali 8 kali kali 18. Ngali dulu atau bagi dulu? Bagi dulu aja. Bagi dulu. Kamu pakai mana? 6, 8 atau 18? 18 Pintar. dibagi 18 dibagi 2 9. 1 di 9. Nah, takwa jangan ngali dulu ya. Nanti mempersulit keadaan, angkanya membesar. Mendingan coret-coret. Maka ini berubah menjadi 6 kali 8 kali 9. 9. 6 kali 8? 48. 48. 48 kali 9? 432. 432. Oke, jadi jawabannya C. Bagaimana dengan CM, Bu? Wah, itu berarti salah cetak. Harus punya keyakinan. 432. Oke, guys. Kalau menjadi CM jadi berapa? Ini DM ya. Oh, ingin jadi CM dari berapa, Say? Pangkat 3 ya. Berapa, Zat? 0. Saya boleh jawab gak sih? 0,432. Kok 0, Kok 0 koma? Iya. Dikali 432.000. Pintar. 432.000. Oh, dikirain saya. Oh. Bukan Bu. Saya udah nulis. Saya mau langsung dijadiin 60, 80, 180 kayak gitu. Pintar. Iya, pintar, Zat. 90 kali 80 kali 90 kan? Jawabannya berapa, Zat? 432.000. Iya, 432.000. Pintar, Ijat. Dibolak-balik jadi bingung Ijatnya. Oke. Jadi kalau kasus kayak begini, kamu pilih kan yang depannya mirip yang 432 ya. Itu pangkat 3, berarti turun 1 tangga 1.000. Thank you, Izat. Koreksinya juga thank you sudah mengoreksi. Itu sudah dikoreksi oleh Izat. Ini harusnya DM. Thank you ya, Izat. Lanjut. Nomor 8. Jadi sudah pasti viral ya, setiap tahun pasti ada viral. Emang gosip aja yang viral. Soal juga viral. Setiap tahun selalu keluar itu yang namanya volume tabung. Volume sama tadi prisma tegak segi 3. Itu volume. Kalau luas permukaan yang viral apa tadi? Kalau nggak kubus, balok. Jadi kalian harus mempelajari. Jadi biar menghemat pekerjaan, kalian juga mempelajari soal apa yang viral setiap tahun keluar. Ya ini. Gitu ya. Tabung. Apa sih rumusnya? Ada mau bantu? Cila mau bantu, Cil? 3,14. Rumusnya apa, Cil?
Aku pakai 22/7. Rumusnya dulu. Aku boleh R nggak? kali R kali T. Cila tuh muter-muter. Apa Iya. rumusnya? Aja. I kali R kali R kali T. Pi kali R kali R kali T. R-nya berapa ini guys? Bisa 22/7, bisa R-nya 10. Oh iya, T-nya 14. 14. Pertanyaannya, Pi-nya pakai berapa ini? 22/7. Pinter, anak atakku pinter. Pakai 22/7. Kok bisa? Kan R-nya 10. Karena udah Sekarang masih ada 14. Ada 14. Pinter, anak atakku Ini pinter. udah mulai Mas- kelihatan. Meskipun R-nya 10, kan biasanya pakai 3,14 ya. Tapi masih ada tinggi yang bisa dibagi 7. Pinter. Jadi di sini harusnya pakai 22/7 meskipun R-nya 10. Ibu kapan-kapan Ah, pakai soal yang pakai pi yang 3,14. request. Oke. Nanti Ibu kasih. Oke. Meskipun R-nya 10, ingat ya, masih ada tinggi yang bisa dibagi 7. Lalu ngerjainnya gimana? Kali dulu atau bagi dulu? Dicoret Bagi dulu. Coret. Yang mana nih coret? 7 sama 14. Oke, 7 sama 14. Bagi 7 1, bagi 7 2. Jadi terus hasilnya menjadi 22, 22 dikali Kali 100 10. dikali 2. iya, kali 2. Jawabannya adalah 4.400 bukan Ibu? iya, 4.400. Oke. Berarti anak takwa sudah pintar ya memilih pi ya. Memilih pi itu penting. Harus tepat. Oke, 8 selesai. Ini viral ya. Tabung tuh viral. Tiap tahun pasti ada tabung. Viral. Yang jarang muncul apa? 5 segi 3, 5 segi 4 itu jarang ya. Muncul di UN. Itu jarang banget. Yang viral justru tabung dan prisma tegak segitiga. Ibu US-nya berapa soal yang MTK? 40 guys. Oke. 40. 40 kayak pas. Sama pas juga 40 kan. UN nggak ada, gantinya US. Cuma ganti nama ya. Tapi soalnya tetap Kalau sama. misalnya US nanti nilainya tetap kayak UN atau kayak Kalau nilai. US kalau US yang bikin Ibu. Kalau US yang bikin sekolah, UN yang bikin gitu? negara gitu ya. Kalau misalnya US Heeh. kayaknya bakalan bisa nilainya bagus kayaknya. Iya, Raisa sudah Kan berpikir Ibu ke depan. bagi. US buat apa sih ada US? Buat ijazah, say. Ya, Oh, ijazah. berarti kamu dapat US gak dapat ijazah ya? Apa ya? Yang enggak Ijazah bentuknya kayak gimana sih? Nah, loh, ijazah bentuknya kayak apa? Belum pernah lihat ijazah ya? Belum. Belum. Ijazah bentuknya kayak selembar kertas. Ya Allah. Nih, berbentuk bisa folio, bisa kartu gitu ya. Kayak akta kelahiran bukan Ibu? Ya, mirip akte kelahiran. Sertifikat Pinjam. ya Bu. Sana Ini ijazah sekolah. nilai. Ini pelajaran. Pelajarannya kamu kalau lihat rapot di halaman 7 kayak gitu deh. Di sini ada nilainya. Semua pelajaran nilai ya. Nilai praktek, nilai tertulis. Kan praktek tertulis. Terus ini rata-ratanya. Gitu. Semua pelajarannya. Jadi nggak cuma matematika, bahasa Indonesia sama IPA. Yang namanya US itu semua pelajaran. Ada pelajaran ini semua. Kalian Tertulis semua. Musik juga. Semua. musik juga. Iya, cuma dia praktek doang kan. Oh. Iya, tertulisnya nggak ada. Jadi yang nggak ada tertulisnya tuh cuma musik Seru sama- deh kalau misalnya ada praktek. sama apa? Sama sama Pak Angga apa nama SRK. Kalau Kan PJOK ada tertulisnya Bu. Ada. Kan pas juga ada kan PJOK. Yes, Nah, Bu. berarti kalau cuma praktek nilai ada di sini doang. Misalkan Gani nilai musiknya 100, SLK-nya 100. musik nggak ada 100, Ibu, adanya 90. Nah, gitu. Oh, belum pernah 100. 90. Nanti kalau misalnya matematika prakteknya malah nggak ada. Adanya tertulis, misalnya Raisa 100. Bisa ya, kalau matematika bisa 100 ya. Gitu. Bisa dong. Nanti IPA, kalau IPA itu prakteknya ada. Misalkan prakteknya 90.
tertulisnya 100. Ini rata jadi berapa nih? 9, ini 95 gitu. Gitu ya. Oke, selembar kertas. Ngapain ibu kok bisa dapat nilai praktek IPA? Oh iya, itu prakteknya kayak gimana? Kan lagi online, lagi virtual. Waktu itu kan kita pernah. Oh iya. Udah, ngerumpinya udah mak-mak. Udah. Kan ibu juga ikut lah ibu, nggak apa-apa. Iya, selesai itu. Udah ya, ngerumpinya udah ya. Udah. Mama ya, ngerumpi. Yang cowok pada cuma dengerin tuh. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Itu intermezzo ya, ngerumpi ya, emak-emak ya, ngerumpi tentangnya ujian sekolah. Nomor 9. Siapa yang mau bantu? Cowok dong, cowok. Ibu mau minta. Gustaf Saya udah. mau. Cowok ya. Jadi Yang perempuan, jadi cowok dulu ibu. perempuan sabar ya. Izat Cowok, Bu. udah. Cowok. Siapa yang cowok nih? Yang belum Udah. Mongol. Aku. Gustaf udah. Gak ada yang mau, Bu. Ya udah kita Mau. aja gitu. Harus mau. Izat udah. Akbar nggak. Oh ini Nuno. Ya. Ini dia atlet kita, atlet sepak bola. Oke, Nuno. Tuh kan Nuno lah muncul. Gimana Nuno menyelesaikan soal nomor 9 ini? 6 kali 6 kali 6. Ya elah langsung aja nih. Rumusnya dulu, Bro. Rumusnya dulu, Bro. Sisi Atas kali dulu, sisi kali sisi. Kamu yang atas dulu atau bawah dulu? Atas. Atas, bentuk apa itu atas? Kubus, balok, limas, prisma. Bus. Kubus. Rumusnya apa kubus? Sisi kali sisi kali sisi. Pintar. Sisi kali sisi kali sisi. Yang bawah gambar apaan? Balok. Balok. Apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Pintar, Nuno. Nanti ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah. Kenapa ditambah? Kenapa nggak kurang aja? Ada alasannya? Ada alasannya kah? Karena emang harusnya kayak gitu, Bu. Emang harus ditambah. Iya, harus ada alasannya dong. Alasannya apa Ya, ya? itu dirangkainnya jadi bareng gitu kali, Bu. Karena dia rangkain kan di fotonya, jadinya dia dibarengin. Jadi makanya harus hasilnya harus. Barengin. Bisa kok dibarengin dikurang. Oh, Bisa. ditanya selisihnya. Karena nggak ada kata-kata yang diarsir, Ibu. Kalau ada yang kata-kata diarsir, Kan biasanya ini bangun dikurang. ruang. Bangun ruang nggak ada asir-asiran kecuali bangun datang. Kenapa ya ditambah? Ibu mau tahu alasannya. Karena ditanya dua-duanya. Bisa kok dikurang tanya dua-duanya. Karena dia sudah ditakdirkan seperti ibu itu. Ya Ibu. Allah pengen takdir. Ya Allah Raisa, ya kalau udah ngomong takdir Karena udah ya. kunci jawaban menunjukkan bahwa itu ditambah, Ibu. Ya kenapa? Sudah ada alasannya. Karena kita diajarinnya kayak gitu. Ya nanti Bu bikin yang dikurang. Ah, jangan gitu dong, Bu. Nanya selisih ya. Jelasin, ada yang tahu kenapa ini ditambah? Bentar ya Nuno ya. Nuno mau tahu jawabannya? Karena itu ditumpuk. Dia Nah gitu. itu karena ditumpuk. Hasilnya, guys. Itu di gambar ini ditumpuk, maka ditambah. Kapan itu dikurang? Kalau ditanya selisihnya berapa? Kalau dihitungnya Kalau ada di sini terus ada di sini gitu, jadinya dikurang. Nah, pintar Mahira. Kalau kamu kebayangkan, ini Ibu punya balok besar nih, balok besar. Jadi anak takwa tuh bisa, ini ya harus paham ininya, asal usul. Ini balok nih. Lalu Ibu masukin, ini kan ini balok ya. Ibu masukin kubus, tapi di dalam, guys, di dalam guys. Ini di dalam ya. Nah, ini dikasih warna apa ya? Ini nih merah. Ini di dalam, tapi nggak di luar, di dalam. Nah, Ibu yang mau ditanya adalah gambar jelek amat ya Ibu ya. Ini warna merah, ini balok ya. Nah, yang Ibu tanya Bagus kok Ibu. Saya nggak bakal. gambarnya jelek amat ya. Yang Ibu tanya yang warna hijau, diisi air. Lalu tadinya isi air nih kan tumpah itu karena Ibu masukin kubus.
Jadi tinggal air yang tinggal sisanya warna hijau. Oh, airnya warna Yang balok dikurang yang kubus. Warna hijau sih, Bu. harusnya airnya warna biru tau, Bu. Kan udah Tapi kan gambarnya udah biru. Jadi kayaknya air ibu kasih ini, ibu kasih warna daun jadi hijau. Oke. Oh, gitu. Jadi warna hijau ini itu jadi dikurang balok, dikurang kubus. Jadi ya dengan ini pakai ini. Ya, ibu tanya warna hijau. Nah, kasus yang ini itu karena ditumpuk, makanya dijumlah. Oke. Bisa aja kan? Bisa aja ibu punya balok. Tadinya isinya air, terus ibu masukin tabung, blung, kan airnya kan keluar tuh. Nah, yang ditanya air yang masih di dalam, nah itu kurang. Jadi kalau bangun satunya di dalam, biasanya itu dikurang. Ini ditumpuk. Oke. Caranya. Oke, setelah kita kembali ke Nuno. Maaf ya Nuno. Ibu, kalau misalnya dikurang itu cara kayak nyari volumenya sama, tapi pas buat itu dikurang doang kan bedanya? Iya, dikurang. Ketika dia mencari. Ibu nanyainnya volume baloknya, bukan volume air ya, Pak? Iya, volume air. Oke. Volume air atau sisa ketika sudah dimasukin bangun lain. Oke, kita kembali ke Nuno. Cewek diam dulu ya. Kembali ke Nuno. Nuno ganteng, Nuno. Lanjut Nuno. 6 kali 6. Oke, 6 kali 6 kali 6. Hasilnya? 16. 216. Lalu yang balok? 15 kali 6 kali 6. Berapa guys? 540. 540. Lalu itu tambah. Hasilnya? 756. Oke, thank you. Nuno. Semua bisa ya? 6B antara ditambah dan dikurang. Karena bangunnya ditumpuk, itu jadi tambah. Ketika bangun kubus dimasukin ke dalam bangun balok, lalu ada bagian tadinya isi air full ya. Karena dimasukin kubus, airnya tumpah. Ditanya berapa sisa air yang masih tersisa di dalam balok. Nah, itu kurang. Oke. Terus kita udah ngitung kayak gitu, ternyata pertanyaan ibu adalah volume baloknya. Bukan volume sisa airnya. Iya. Makanya harus teliti ya, itu ya, alur ceritanya. Ntar ibu tanya apa? Siapa yang bikin balok? Siapa yang ngisi air? Ya, kalau kayak gitu gimana dong? Kita harus main tebak-tebakan. Ya, nggak mungkin lah soal ujian sekolah. Siapa yang membuat baloknya tentu saja Nggak apa-apa ibu bikin satu kayak gitu biar kita semua salah semua. Emangnya bahasa Indonesia? Siapa yang buat balok? Ditanya siapa? Kalau bahasa Indonesia kan gitu siapa? 10. Siapa yang mau bantu? Juhet. Nomor 11 aku salah. Juhet. 9 kalau nggak salah juga salah. Ya, Bu. Oke, suaranya Juhet. Cewek-cewek diam dulu ya. Juhet gimana 10? Apa ya? Tar dulu. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Panjangnya 80, lebar 30, tinggi 70. Ini nyari apaan nih ya? Kan bangun ruang itu pertanyaannya cuma 2. Bisa volume, bisa luas. Ini yang ditanya apa? Juju. Juju rambutnya baru, Ju. Habis potongnya, Ju. Oh, udah lama. Ini pakai rumus yang mana, Ju? Juju putihan sekarang, bening. Di rumah terus. Enggak, Bu, kalau libur kandang. Tahuan nih, libur ngayap. Volume apa luas nih, Ju? Volume, yakin? Luas. Juju mah gitu. Ibu goyang dikit goyang. Volume atau luas? Air nih, air. Volume. Nah, yakin? Yakin ya, volume ya. Karena apa? Karena yang ditanya air. Liter air. Iya, liter tuh air, volume. Apa rumusnya, Ju? Apa ya? Lupa saya. Rumus volume balok ya. Astagfirullahaladzim, Juju. Panjang kali lebar kali tinggi.
Nah, si 80 Raisa. kali 30 kali 70. Juju, ikutin kau. Juju mah Iya, lupaan mulu, Ju. Ya Ju, udah dan lama lupa jadi. dong, Ju. 80 kali 30 kali 70. Cara ngerjainnya gimana, Ju? Cara ngitungnya? Ya dikali. Iya, apanya dikali? Yang gampang. 3 kali 7. Terus tambahin 0,3 nanti. Tuh, Gani yang jawab deh tuh. Ju, gimana cara jawabnya? 80 kali 30 kali 70. Iya tahu. Cara jawabnya gimana? Cara ngitungnya biar mudah. Tadi Gani udah ngomong. Juju nggak perhatiin nih. Cara ngalinya gimana, Ju? Bingung. Saya yang jawab lah, saya yang jawab aja Ibu. Ih. Iya, tadi Gani udah ngomong. 7. Nih, Ju, perhatiin, Ju. 108. Nolnya jangan ikut-ikutan, Ju. Oh, jadi 8 kali 3 kali 7. Iya. 8 kali 3. 24. 4. 24 kali 4 kali 7, 7. 168. 168. 168. Lalu masukin nolnya. Ada berapa, Ju? 3. 3. Satuannya apa nih, Ju? Berapa? Ini satuannya apa? Liter. Bro, lihat nih, bro. JM. 168. Oh my god. CM pangkat 3. Pangkat. Pangkat 3 Ibu. 3. Yang ditanya liter, guys. Diapain? Dibagi 3. 1000. Dibagi 1000 dibagi 168. Ya, intinya kayak gitulah Ibu. Nolnya hilang semua karena dicoret. Oke, satu orang ngomong Juju. Kenapa Juju. bukan saya Ibu? Kan yang jatahnya itu si Juhaid. Teman-teman tadi udah ngomong itu. M kubik berubah ke liter gimana caranya? Nolnya dicoret 3-3-nya. 3. Kenapa dicoret 3? Karena kan liter. Aku. Ibu-ibu tolong diam ya. Astagfirullahaladzim, jadi demo. Juhaid yang ngomong. Ju, betul coret. Ju, benar coretnya nolnya 3. Tapi alasannya kenapa? Karena ke liter. Ya kenapa? Udah saya jawab aja ya Bu, daripada saya darah tinggi. Ya bukan kayak gitu, tapi saya gregetan aja gitu loh, kayak gregetan. Juju itu paham coret 3, cuma ketika cari alasannya dia bingung. Ya udah saya aja yang jawab berarti. Alasannya apa? Karena kan dibagi 1000. Kan dibagi 1000, makanya dicoret. Kenapa dibagi 1000? Ya karena harus kayak gitu kan. Liter. Kan yang Naik ketiga liter. kubus. Sabar. Naik kubus. Makanya hilang semua kayak kebumbung. Ibu-ibu pada darah tinggi Juhaid semua. belajar juga, jangan dipaksa. Sabar. Jadi ibu-ibu harus Masalahnya lebih di situ sabar. Ibu, saya orangnya nggak sabar. Sabar. Nih, kembali ke Juhaid. Mama Ya. sabar ya, Mama Juhaid. Masih inget kan tangga satuan volume? Sampai salah lagi. Ibu-ibu diam ya. Kilometer kubik, hektometer kubik, dam kubik. Juju perhatiin ya, Ju. Yuk. Juju masih ada kan? Biar Kayaknya udah nggak ada deh, Bu. habis meter apa, Ju? Ya kok hilang garisnya. Ju, Mungkin enggak tahu deh. habis itu desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Ini posisi 168.000 ada di ada di CM. CM mana CM? CM di bawah. Di bawahnya. Di bawahnya lagi. Nah, Nah. ini kan? Ini posisi CM. Ya. CM naik berapa tangga, Ju? 1. Satu tangga bernilai 1000. 1000. Maka ini dibagi dengan 1000. Jadi Begitu, guys. Peter, Juju paham. Cuman nih grogi, mamanya cerewet di sini. Oke. Kenapa Pak Ibu itu apa ya? Kita mengajarkan sama wordnya apa sih? Apa sih gitu, kayak udah mempersiapkan diri untuk future, untuk ngomelin anak-anak.
Oh, ini kalau udah Dalam waktu 20 tahun saya ini sudah kebayang nih kalau udah dewasa nih Raisa, ibu-ibu cerewet. Tapi ibu-ibu cerewet biasanya sukses. Oke, kalau bapak-bapak biasanya kalem nih gaji. Amin. 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 Kayak Cila, Raisa gitu kan. Kami yang kalem bisa aja lebih sukses. Iya, cowok-cowok nggak bagus cuma sama cerewet, Bu. Kalau cowok cerewet gimana ya? Jadi bagus cowok itu kalem. Kayak Kalau Juhet. cowok cerewet aneh, Bu. Aneh. Jadi itu Juhet bukannya nggak bisa. Karena di sini ibu-ibunya terlalu cerewet, jadi dia diem dah. Oke, gitu ya. Jadi kalian harus kasih kesempatan jujur ngomong. Ya. Oke, nomor 11. Gitu deh. 11. Ngomong. Siapa yang mau bantu? Aku. Saya. Aku. Tadi ngomong saya siapa? Kayaknya Bisilku udah enak gitu ya dengar kita bilang aku gitu. Enggak ada enak. Ya, ada ini. Aku yang bilang saya. Iya, tadi dia bilang saya. Iya. Yang bilang aku tadi siapa? Aku. Sheila tadi yang bilang. Kaisar. Pak Kaisar, ayo mana? Kaisar. Saya kira ibu yang bilang. Saya kira ibu Kaisar. bilang. Tolong ibu-ibu diam ya. Ibu-ibu arisannya ditutup dulu. Ya, Kaisar. Ayo Sesar. Kaisar, ibu-ibu tolong arisannya ditutup dulu. Kaisar mana? Kaisar. Oke, Kaisar. Kamu di mana, Kaisar? Sar. Oh, nggak aktif nih Kaisar. Di rumahnya. Amri. Aku aja deh. Amri. Aku Oke, aja. Amri. Nomor 11 Amri. Tolong ya, Mak diam dulu ya. Siap, Komandan. Amri mana Amri? Ya, Bu. Iya, Oke, nomor 11 Amri. Titik ABCD seperti di bawah ini akan membentuk jajar genjang. Di manakah B? Yang D, Bu. Yang 1,-2. Dari mana kamu menemukan ini? Betul tuh, D. Dari mana kamu menemukan ini? Kamu gambar, pintar. Jadi, untuk kerjakan soal ini, kamu harus siapin yang namanya kertas kotak-kotak kecil. Kebetulan ini sudah ada nih ya. Kotaknya nggak perlu digambar lagi, tinggal menentukan titik. Caranya, betul tadi nomor jawaban Amri itu yang D. Aku tahu. Oke deh, Ibu Cila, gimana nemuinnya? Nah, kalau itu aku main kasih titik aja, terus disambung-sambungin dia jadi jajar genjang atau enggak? Oke. Ibu Raisa. Astagfirullah nih pakai ibu. Oke, siap. Ya. Kenapa ibu? Jangan pakai ibu dong, Bu. Kan ibu. Kita masih Udah, buat Mbak Ibu. Raisa. Udah, Bu. Mbak Raisa gimana caranya? Aku tinggal naruh titik-titiknya di situ aja gambar. Benar, caranya tuh begitu. Gila dikasih bicara. Iya, emang cuma ditaruh titik doang terus saya sambung-sambungnya jadi gagar genjang. Ya kayak Gustaf. Genjang ibu. Jawabannya harus ilmiah. Ayo Ayo Gustaf. dong, Bu. Ilmiah, astagfirullahaladzim. Gustaf, Diam dong. diam ya. Mbak diam, Mbak. Jadi D itu kan -2. Nah, buat PC-nya dia ke samping kiri sekali -3. Autonya jadi A-nya juga 2, berarti ke kirinya 1. Nah, kita tinggal ikutin C-nya. Jadi -2, jadi 1/-2. Pintar, itu jawaban ilmiah. Terima kasih, Mas Gustaf. Ilmiah. Dari mana ilmiahnya? Jadi teori. itu. Belibet ibu. Tadi kata Gustaf, nih perhatiin ya semuanya Mbak. Ini kan titiknya ini mundur ke kiri kan, 1 lompatan. Ini mundur 1 lompatan nih. Oke, dari titik putus ini ke C itu 1 lompatan. Maka tadi kata Mas Gustaf tuh, ini juga sama. 1 lompatan juga ke sini. Ke sebelah. Salah. Mana sih? Kiri, Bu. Mana ya? Ini Ini ke sebelahnya lagi. kemana yuk?
Angka 1. Kemana yuk? 1 ke 1, Bu. Ke kiri. Oh, iya ke kiri. Ke kiri. Kalau dia kan ke kiri nih. Nah, Ya. ke kiri. Ini mundur ke kiri 1 lompatan. Makanya dia juga mundur 1 lompatan ke kiri. Maka Nah, titiknya di sini. Kayak warna yang enak warna biru. Ini kan titiknya nih. Ini kan mundur ke kiri 1 lompatan. Maka yang dari putus-putus ini juga ke kiri 1 lompatan tuh. Jadi titiknya jadi 1,-2. Kalau hubungin jadi jajar, genjang. Jadi ilmiahnya di situ. Jadi mbak-mbak ini tadi jawabannya biasa kan naruh titik aja, Bu. Naruh titik. Jawaban saya salah loh, Bu. Jadi harus ilmiah karena yang -2 itu kan geser ke kiri 1 ya, geser ke kiri 1. Maka yang sebelah kanan nih juga geser ke kiri 1, harus sama, ini sama ini harus sama. Gitu. Itu ilmiah pertama. Ilmiah keduanya, dengerin. Ya. Jawaban ilmiah keduanya adalah kamu hitung jarak A ke D berapa lompatan, berapa panjangnya ini? 1, 2, 3, 4 kan? 4 ya, 4 kotak kan? 4 kotak. 4 kotak kan? A ke D itu 4 kotak kan, guys? Nih, 1, 2, 3, 4. 4 kotak ya. Ya. Nah, maka yang bawah juga 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Sama tuh. Ada 2 cara menjelaskannya kayak gitu. Oke, guys. Jadi panjangnya yang atas sama bawah harus sama. Itu jawaban ilmiahnya. Oke. Jadi jelasannya gitu. Oke. Mbak Cila, Mbak Raisa. Paham ya? Iya. Nanti kalau Ibu tanya lagi jawabannya harus ilmiah. Tahu. Oke, Mbak. Nggak hafal Ibu yang ilmiah tadi. Aduh. Nggak ini tadi nggak ilmiah, naruh titik, Bu. Ya iya, naruh titik. Oke lagi. Oke, nomor 12. Aku. Saya. Laksmi. Aku gitu sih Bu, kan saya udah bilang saya, udah formal. Udah sering dengar suara. Laksmi mana? Rara. Oke, Rara. Di Ibu yang satu ini kalem. Ya. Mbak Rara gimana Mbak Rara cara ngerjain nomor 12? Ya. Mbak Rara. Pencerminan. Bu. Iya. A A atau C ya? Atau C ya. Pencerminan itu apa sih? Coba jelasin dulu pencerminannya apa sih tuh? Rara jelasin pula. Itu ya apa ya? Pencerminan itu ada seperti Rara berkaca. Pernah ngaca kan Rara? Oke, cewek pasti sering ngaca dong. Pakai bedak, terus pakai lipstick, pakai kaca kan? Saya risih kalau pakai lipstick Juga harus melihat kaca, pakai Bu. kerudung juga, pasti kan berkaca. Pasti hasil benda nyata ke kaca sama bayangan ke kaca harus sama banget. Sama, ya kan Rara? Terus kalau mukanya Rara menghadap ke kaca, hasil bayangannya? Ya. Ngadep ke muka Rara berarti. Iya, harus ngadep ke mukanya, menghadap ke kaca. Kalau hasilnya membelakangi kaca, itu namanya horor. Lihat nomor 1. Kaca apaan tuh kayak gitu? Ini nomor 1 nih. Punya kaca kayak gitu. Ini lagi ngaca tuh ya. Hasilnya membelakangi, betul nggak? Salah. Ya, Rara ya. Nomor Mbak yang lain diam ya. Mbak Rara ya. Mbak Rara yang B. Betul apa salah? Salah. Karena kok bisa tadi kakinya di bawah, kok bayangannya kakinya di atas. Terbalik ya. C. Kacanya error. Iya, kacanya error itu. Horor. Masa kakinya di bawah tiba-tiba hasil bayangannya di atas. Yang C, betul nggak Rara? Mbak Rara? Iya, betul. Tapi dia gambarnya kok nggak rata sih, Bu? Anggap rata. Ini jaraknya sama ya?
Jaraknya sama. Lalu yang D kenapa salah? Itu kelihatan banget itu enggak kejauhan. Rara yang jawab. Rara jawab. Mbak Raisa sama Mbak Cila diam dulu. Rara kenapa D salah? Rara Karena jarak dari yang kedua yang sebelah kanannya ini jarak dari misalnya kejauhan. Pinter, thank you Rara, betul. Kayaknya ini jaraknya dekat, yang ini jaraknya jauh, jadi salah. Walaupun hasilnya sama-sama menghadap. Thank you Rara ya. Thank you. Rara kok kalem banget sih? Iya kan kayak nanti kayak ibu deh, kalau dewasanya kalem. Apa? Aku mau nomor 13, Bu. Oke. Rara itu kalem, sama ibu juga kalem. Ibu masih nggak percaya. Ibu kalem. Oke. Mahira. Ibu Mbak Raisa sama Mbak Cila diam ya. Mahira. Terus ibu saya kan juga pengen jawab. Nanti. Aku mau. Mahira. Tapi aku tahu. 360 dibagi 3. Iya, terus 120. 120 dibagi 240 sama dengan 2. Berarti 2 putaran dari Q ke P, terus P ke R. Jadi jawabannya adalah R. Pintar. Itu jawabannya benar. Terima kasih Mahira. Coba nih Mbak Cila, coba ulangi lagi tadi apa alas? Kayaknya saya ibu kasih imajinasinya jauh lebih simpel ya daripada dibagi 3. Oke. Coba ulang lagi Raisa. Gimana caranya? Tuh, ibu kasih ngomong tuh. Saya tuh kayak apa sih caranya tuh jauh lebih simpel daripada. Iya, coba caranya Raisa gimana? Saya tuh cuma nge-picture itu tuh kalau misalnya saya gerakin apa sih itu tiganya tuh kayak gimana, jadi saya tahu di mana. Does that even make sense? Oh, kan udah bilang jawabannya harus ilmiah. Kok ilmiah? Ilmiah. Gimana Raisa? Coba dibikin ilmiah. Betul, jawaban rahasia. Raisa betul, coba dibikin ilmiah. Sama, maksudnya sama Ibu Pak. Tadi kata Mahira tuh 360 dibagi 3 ya? Iya, sih. 120, terus 240 dibagi 2. Ya. 120 dibagi 240 dibagi 122, terus ada di. Nah, udah ya, udah ngomong ya. Oke. Oke guys. Sekarang dengerin Ibu ya, buat yang lain bisa dengerin. Kenapa ini tadi disebut dibagi 3? Karena ada gambarnya bentuknya segi. Ada 3. Iya, karena sudutnya ada 3. Kalau sudutnya 5 dibagi 5. Kalau sudutnya 4 bagi 4. Ini ada sudutnya 3. Maka satu putaran itu 360 derajat dibagi 3. Hasilnya 120 derajat. Artinya 120 derajat ini satu lompatan. Gitu. Yang ditanya 240. Berarti kalau 240 itu adalah 2 lompatan. Ya kan? 2 kalinya 120. Ke kiri atau ke kanan? Jadi pertanyaan kan gitu. Di sini ada keterangan searah jarum jam. Berarti muternya begini ya. Ada tanda panahnya. Iya, berarti dari Q satu lompatan ke P. Lompatan satu lagi berarti ke R. Jadi jawabannya R gitu ya. Oke, nanti gambarnya bisa bermacam-macam. Bisa juga segi 5. Kalau segi 5 berarti 360 bagi 5. Oke. Enak banget makan, nggak bagi-bagi. Cila lagi belajar. Fokus. Kelihatan nih, Cila gimana sate? Belum sarapan, ntar malah nggak fokus jadinya. Alasan. Pokoknya lo ketahuan makan, lagi Zoom harus ngirim. Gosen ke Ibu. Gosen ke Ibu. Oke, berarti saya sudah belajar satu hal. Nanti berair Ibu. Saya sudah belajar 2 hal di Zoom. Nanti Ibu kirim ya. Oh, enggak Ibu, saya udah belajar alamatnya. 2 hal. 2 hal apaan, Raisa? Belajar apaan? 3 Ibu.
Apa tuh 3? Nah, kalau mau jelasin MTK sama Bu Silvi harus ilmiah. Kedua, kita belajar matematika. Ketiga, kalau bisa mau makan harus ngumpet-ngumpet kalau di Zoom. Gitu. Ya Allah. Yang keempat. Alasan pertama udah keren ya. Harus ilmiah menjelaskan. Kedua, harus makan ngumpet-ngumpet. Karena hukumannya kalau makan kelihatan sama ibu harus gosen ke rumah ibu. Saya tuh bisa makan nasi goreng. Ya udah kirim gosen nasi goreng. Tanpa diketahui makan nasi goreng. Apa Gustaf? Assalamualaikum Bu Satu Silvi. lagi Bu, Apa Gustaf? adalah kesempatan pada orang yang tidak bisa. Iya, terima kasih. Pertama kamera saya taruh ke bangku kayak gini. Dia anak-anak saya Pak nunduk Zen mau ngomong. Terus makan. Mbak Raisa diam ya, Pak Zen mau ngomong. Ya, baik. Terima kasih Bu Silvi. Sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Silvi yang sangat Pak Zen hormati dan Ya. rekan teman-teman peserta didik kelas 6B yang sangat Pak Zen banggakan. Alhamdulillah teman-teman, Pak Zen sudah mengikuti nih kegiatan pembelajaran kalian walaupun belum tuntas. Ada 2 hal yang ingin Pak Zen sampaikan. Yang pertama, Pak Zen sangat mengapresiasi sekali terhadap Bu Silvi dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring saat ini, yakni pembahasan soal-soal ujian sekolah. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman sekarang sudah berada di kelas 6 dan sebentar lagi akan dihadapkan dengan beberapa evaluasi yang akan dilakukan sebagai bagian dari kelulusan teman-teman dari SD Islam At-Taqwa. Pembahasan seperti ini dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menjelaskan bukan hanya jawaban tadi Bu Silvi sampaikan, karena inilah visi dan misi sekolah kita teman-teman. Jadi sejak kelas rendah pun, waktu Pak Zen mengajar kelas 3 pun, untuk pembelajaran matematika itu peserta didik bukan hanya menuliskan jawaban saja, tapi juga bisa menjelaskan dan menuliskan proses mendapatkan jawaban tersebut. Nah, ini yang dibilang saat ini adalah high order thinking skill atau HOTS. Nah, itu jadi tahu cara dan prosesnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Silvi atas hal yang sudah dilakukan. Kemarin saya pun monitoring kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia Pak Dayat. Itu pun sama dilakukan seperti itu, Pak Aceng pun sama, PPKN dan IPS. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada teman-teman peserta didik kelas 6, tentunya Pak Zen berharap pada kalian untuk tetap berada pada posisi semangat yang sangat tinggi, posisi persiapan yang sangat tinggi untuk menuntaskan agenda-agenda evaluasi yang akan kalian lakukan. Pekan depan kalian akan dihadapkan kegiatan PAS, itu untuk mengisi nilai rapot semester kedua kelas 6. Torehkan hasil yang maksimal, disertai dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran. Setelah PAS, kalian akan dihadapkan dengan ujian praktik. Tadi ada yang bertanya, bagaimana Bu Silvi ujian praktiknya? Kita kan sedang online. Nanti ujian praktiknya akan dilakukan juga secara virtual. Itu. Kemudian setelah ujian praktik, kalian akan dihadapkan dengan ujian sekolah. Nah, tadi Raisa ya, kalau tidak salah yang bertanya, apa sih bedanya ujian sekolah sama ujian nasional? Tadi Bu Silvi sudah menyampaikan, kalau ujian nasional itu yang membuat adalah negara. Berlaku untuk se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua itu sama. Nah, kalau sekarang, mulai tahun kemarin itu diberlakukan ujian sekolah. Nah, kalau ujian sekolah itu nanti yang membuat adalah setiap sekolah masing-masing. Nah, tentu soalnya lebih mudah dong, Pak. Tidak juga. Karena Bapak dan Ibu guru, Bu Silvi, Pak Dayat, Pak Aceng, dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 6, itu akan membuat soal ujian sekolah sesuai dengan kisi-kisi. Kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, kisi-kisinya ini sudah diberikan dari pemerintah, dari Kemendikbud. Nah, kalau di DKI dari Dinas Pendidikan, itu kisi-kisinya. Nah, bentuk soalnya nanti Bapak Ibu guru di At-Taqwa yang membuatnya. Dan juga kita SD Islam At-Taqwa juga sambil menunggu keputusan ataupun langkah selanjutnya dari Kecamatan Pulau Gadung, apakah ujian sekolah ini mau dilaksanakan secara berkelompok
sekecamatan Pulau Gadung menggunakan soal yang dibuat oleh kecamatan. Jangan khawatir kalau misalkan menggunakan soal yang dibuat di kecamatan pun Bu Silvi, Pak Dayat, dan Bu Miftah itu menjadi penyusun soalnya. Jadi menjadi penyusun soalnya juga. Jadi kalian dengan bentuk soal apapun harus siap. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SMP, tolong ini bukan menjadi suatu kalian menjadi lemah, menjadi santai dalam persiapan. Itu sebuah nikmat dari Allah, patut kalian syukuri. Tapi sekali lagi, nilai kelulusan itu harus kalian betul-betul capai dan raih dengan nilai yang sangat maksimal. Karena tadi nanti nilai tersebut akan ditorehkan dalam ijazah kalian. Tadi bertanya kembali Raisya, itu ijazah apa? Bu Silvi sudah menjelaskan. Jadi ijazah itu adalah selembar kertas yang nanti tertuliskan nilai yang kalian peroleh dalam ujian sekolah. Dan ijazah itu sangat penting sekali untuk kalian gunakan masuk ke SMP, kemudian nanti masuk ke SMA, bahkan kalau kalian ke perguruan tinggi, itu untuk mendapatkan beasiswa itu persyaratannya melampirkan ijazah dari SD. Jadi kalau kalian nilai ijazahnya itu maksimal, insya Allah akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian di kemudian hari. Itu saja mungkin Bu Silvi dan teman-teman kelas 6B yang bisa Pak Zen sampaikan, karena Pak Zen harus monitoring juga di pembelajaran yang lain. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bu Silvi. Tetap semangat teman-teman kelas 6B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon undur diri ya Bu Silvi. Iya Pak, terima kasih Pak Zen. Ya, jadi tahu Pak ya, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nambah mas selalu rame Pak. Iya. Ada yang sampaikan anak ke Pak Zen? Oh, udah hilang guys. Udah hilang. Kita lanjut ya Ibu kembali. Buka layarnya. Buka layarnya. Tapi Ibu suka ngajar 6B rame. Ibu ambil layar. Ngajar kelas, tapi kelasnya itu ya. Tapi kalau ramenya tidak berhubungan dengan pelajaran, aneh nggak sih itu? Iya, tapi masih berhubungan kok. Anak 6B ngobrol masih berhubungan dengan pelajaran. Ibu pernah nggak ngajar kelas, terus kayak kelasnya nggak rame sama sekali? Oh, ada. Banget. Ada. Jadi garing ya? Itu ya, orang sekarang bilang namanya garing gitu ya? Ada. Angkatan berapa Ibu? Kepo deh. Biasa lo kepo itu urusan. Penasaran doang Bu. Oh, sama. Penasaran. Beda Ibu. Kalau kepo kan sampai nanyanya yang mendetail. Oh, Ibu baru tahu. Kayaknya. Gitu. Oke, lanjut nomor 14. Ibu mau dengar suaranya Rashid. Caranya gimana ngerjain nemukan jawaban ini Rashid? Paling gampang itu nggak usah pakai rumus. Rashid, Ibu mau tahu caranya, ceritanya dulu. Rashid mana Rashid? Rashid, paling jauh Rashid nih ya. Paling jauh Rashid. Rashid di mana Sid? Di mana Sid? Palembang ya? Salah kan? Bengkulu. Kalau Palembang empe-empe. Rashid mana Rashid? Sid kok nggak ada suara Sid? Kalau Rashid nggak ada suaranya. Nayu. Naik. Oh tuh ada Rashid. Monggo Rashid. Gimana cara menemukan ini? Dinyalain Sid itunya, speakernya hidupin. Speakernya hidupin Sid. Itu speakernya masih mati. Dia udah unmute Bu, katanya Bu. Dia ngechat loh. Oh. Unmute ya. Begitu mic-nya ya. rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke deh. Ibu mau minta Aku. Kaila. Caranya dihitung. Kaila. Gitu sih Bu. Tadi kan paling jauh, saya paling dekat. Kaila. Yang paling dekat rumahnya sama Ibu, Kaila. Silakan Kaila. Gimana cara nemuin ini Kaila? Dinosaur ya, oh my god. Albert Einstein. Kaila, di Bengkulu ada dinosaurus lagi. Ini mana? Albert Einstein telah Ini pertanyaannya
nggak sesuai dengan pembahasan. Nanya dinosaurus. Ingin banget. Gustaf. Kan udah bilang ngobrolnya harus sesuai tema. Kayla mana Kayla? Udah saya aja yang jawab. Yang dua saya aja yang jawab. Cara dihitung. Tahu deh. Kan dibilang jawabannya harus ilmiah. Oke. Gimana coba cara ngomong dengan cara ilmiah? Aisyah coba ilmiah ya. Aduh, saya kan orangnya paling nggak ilmiah di kelas ini, Bu. Gimana? Kan nanti kalian harus kuliah kan harus sampai kuliah kan. Masa sampai SD doang? Jadi kalau kuliah saya nggak bakal milih yang ilmiah. Ayo deh, Raisa, ilmiah, jawabannya gimana? Aduh gimana cara ngomong ilmiah? 20, kalau saya ngerjainnya itu ngitungnya kalau misalnya 20-nya nanti saya coret pas sudah selesai dihitung dan nggak dihitung lagi. Oke, cara ilmiah. Itu tidak ilmiah sama sekali, tapi ya sudah lah. Angka 20 ada berapa? Coret-coret. 20 ada berapa? 20 ada berapa guys? 4. 20 ada 1, 2, 3, 4. 20 ada 4. Lalu angka 25 ada berapa? Ada 4. Benar ya? 4. Terus angka 30 ada? 30 ada 4 juga. 30 benar 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Oh, 25 itu ada 5, Ibu. Ada 5, pintar. 25. Ada 5. Terus dan angka 30, 40. 40, 1, 40 ada 2, 3, 4. 50 ada 1, 2, 3, 4. Oh, saya nggak nyadar ada 50. 1, 2, 3. 3. Cuma 3 kan 50? Ya. 3. Iya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau nggak salah. Saya lupa. Yang mana? Iya, yang C. Iya, C. Oke, yang C ya. Begitu. Oke. Lanjut ke nomor 15. 15. Aku. Yang belum Yang bersuara. ilmiah, Itu namanya aku tadi itu sudah ngomong. Oh, iya udah, oke. Oke. Akila, Keke mana? Akila, Kezia, Akila, Talita, Faika. Ya. Ya ini gimana, Kei? Keke. Disamain sama grafiknya, Bu. Iya, disamain. Betul nggak? Dicek apa? Kamu cek kan? 80-nya 3. Siapa yang 80-nya 10-nya 3? Siapa yang betul? Saya ingat soal ini saya benar. Iya. A, B, C, D semua 80-nya 3 ya kan? Iya. 85-nya 4. A betul, B betul, C betul, D betul juga, ya kan? Yang 90-nya 8. A betul, B betul, C betul. Semuanya betul juga. Betul. Kayaknya yang beda tuh cuma di 100-nya doang ya, Bu. Coba cek yang 95, 6. A betul, B betul, C yang bedanya di 95. salah. Ini C udah salah ya. C dan D salah. Berarti tinggal pilihannya tinggal A dan B. Lihat angka 100-nya 7. Mana yang betul? A dan B? Yang 100-nya 7 mana? B. Yang B. Begitu. Oke. 16. Ibu mau minta yang menjawab nomor 16 ini adalah ya. Yang belum ngomong siapa tadi ya? Saya jelasin tapi Oke. Safina. Bu. Nomor 16 Safina. Caranya ya. Aku salah. Nomor itu aku salah. Ya. Jelasin, nggak apa-apa walaupun nggak ilmiah. Tapi nggak apa-apa, biar salah. Kali aja sekarang udah tahu caranya. Aku nggak tahu caranya. Safina. Yang penting ilmiah. Yang penting ilmiah. Ayo, ya nggak apa-apa jawabannya salah, yang penting ilmiah gitu. Aku nggak tahu. Siapa yang mau jelasin? Aku tahu. Ya, saya bisa menjawab. Aku tahu. Bisa sekali, Bu. Gustaf, ilmiah, yang ilmiah. Alhamdulillah. Jadi kita udah tahu seluruhnya 1.200 ton.
Nah, Ya. karena lingkarannya derajat, jadi seluruh totalnya itu 360 derajat kan dia. Iya. Nah, jadi ya udah, jadi atasnya jagung itu 1/4 berarti 90. 90 per 360 dikali 1200. Betul. Ya udah. Iya, betul. Saya dapatnya 300 Ibu, benar gak sih? Iya. Jauh. Ya, oke, betul. Jawabannya pasti udah pada tahu, tapi kan jawabannya harus ilmiah. Tadi udah ilmiah, Gustaf. Jadi yang belum tahu, Safina dan yang lain juga, ini ditanya jagung ya, guys. Rumusnya ditanya per diketahui kali nilai. Ini rumusnya ya. Yang ditanya jagung, guys. Jagung berapa derajat sih? Kan bisa derajat, bisa persen ya. Di sini kebetulan derajat. Jagung. Jagung ditanya, berarti jagung itu 90 derajat kan, siku-siku di atas. Per seluruhnya berapa derajat? 360. Kalikan nilainya berapa di sini? Kali 1200. 1200. Nilainya 1200. Udah kaliin. Tapi sebelum kaliin apa? Kopinya Lalu 30 derajat. Iya, 360 derajat. Terus sederhanain deh, sederhanain ya. Sederhanain. Yang ini bisa sederhanain kan? Ya, gitu. Bagi 91, bagi 94. Jadi sama saja 1/4 dikali 1200. 1200 benar maksudnya coret sama 4. Iya, hasilnya 300. Itu ya. Ini soal viral. Setiap tahun keluar. Sangat Tadi ini itu soal viral. tahu gambarnya. Kenapa Cila? Aku sering lihat gambar itu di Google. Iya, emang dari Google. Guru itu tuh namanya guru Katro, Ibu ngambil dari Google. Oke. Ibu kenapa nggak bikin sendiri, Bu? Ada bikin sendiri, tunggu aja. Nanti Ibu gambar sendiri, Ibu. Siap, kita tungguin Ibu. Ada pertanyaan? Ibu ada. Safina paham? Safina paham? Paham, Ibu. Oke, ini viral ya, jadi setiap tahun akan keluar. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti bisa derajat, bisa persen. Ditanya, apa yang ditanya jagung, berarti taruh angkanya jagung. Yang di bawah seluruhnya, berarti kalau derajat pakai 300. Ditanya kopi. Katanya kopi. Kopi 30 derajat ya, Bu. 30 per 360 dikali. Ini 180, ini 90, sisanya berapa derajat tuh? Ya itu. 90 sih. 110. Berapa yuk? 90. Hah? Kopi berapa derajat? Ayo. 30. Saya kira sisanya, Ibu. 30 derajat. Ya, kalau ditanya kopi berarti 30 per 360 kali 1200. Kan totalnya 360 ya, berarti kopi itu 30. Kan kecil dari jagung. Oke, guys. Paham ya? Ini viral, yang tahu. Viral. Ibu Soal tahu viral. Yang di lab school itu yang apa sih? Tes lab school yang kita pelajarin itu seingatku tuh yang apa sih yang persen gitu. Apa sih? Iya, bisa juga persen. Yang bukan yang apa sih, yang untungnya berapa persen itu yang kayak gitu. Oh, untuk kayak gitu. Cuman itu dah yang lab school belajar yang kayak gitu. Yang lab school kan udah selesai itu ujiannya, kamu sudah berusaha, tinggal kamu berdoa ya setiap supaya lulus. Kamu sudah berjuang, sudah ujian, kamu tinggal bangun malam, sholat tahajud, terus doa, minta sama Allah lulus. Tinggal doa ya. Kamu kemarin jawab apa? Kamu jawab kemarin ketika ujian kamu jawab apa? Udah nggak usah diingat-ingat, tinggal doa aja. Doanya jangan pas sholat zuhur. Yang paling makbul tuh tahajud. Dan yang paling penting ilmunya. Ilmunya masih dibawa-bawa. Masih dibahas. Yang sudah tes lab school tinggal bangun malam ya, sholat tahajud, terus berdoa minta lulus sama Allah. Gak usah diingat lagi. Oke, gak usah diingat lagi kemarin jawabnya apa. Nah, 17. Ini juga viral ya di ujian sekolah. Grafik ini manakah yang benar gitu kan? Jumlah pengunjung perpustakaan terendah terjadi pada bulan April. Bulan Mei.
Betul nggak terendah bulan Mei? Salah. Harusnya apa yang terendah? April. April ini paling rendah ya. Harusnya Itu April. kan yang terbanyak. Itu yang terbanyak tulisannya terbanyak nih. Terbanyak. Oh, terbanyak bukan April dong. Terbanyak itu Januari. Terbanyak apa? Januari. Terbanyak tertinggi kan Januari. Ini harus Januari. Oke, Januari. Kalau terendah April. Ya, terendah April. Nih, harus April. Ini betul ya? Iya. Yang C. Itu doang. Kalau ditanya rata-rata berapa? Berarti ini 400. Ini berapa ini? Tengah 250. Ini tengah-tengah 350. Tambah 150. Ditambahin bagi Aku ngitung kayak gitu ternyata Hitung. jawabannya saya coba aku 250 udah ngitung gitu ya. Jangan merasa rugi dong dapat pahala dan ngitung. Berarti next time aku harus Terus si orang tuh yang lihat jawabannya dulu. Ini tambahin nanti dibagi 5. D. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan bulan Maret mengalami penurunan. Maret. Harusnya apa? Februari ke Maret. Naik, ada kenaikan. Jadi kalau namanya Februari ke Maret itu ada kenaikan. Yang menurunan yang mana? Yang April. Januari ke Februari turun kan? Turun. April. Terus Maret dan April ada naik. 2. Maret ke April turun. Iya. Januari ke Februari turun nggak? Turun. Terus Maret sama April ya. Maret ke April itu turun. Oke. Jadi udah paham ya. Yang penting paham. Lanjut. Jadi saya suka baca pilihannya dulu. Ini ilmiah, yang penting ilmiah tadi kan. Iya, ilmiah dan jawabannya benar. Oke. Kalau benar dong tapi nggak ilmiah gimana dong Ibu? Nah itu gimana tuh urusan? Tipe saya ya. Tapi nggak ilmiah, nggak saintik. Kan ini MTK. Ini kan matematika, bukan IPA. Matematika juga justru untuk matematika harus ilmiah. Nanti kamu kalau kuliah bikin skripsi itu nanti skripsi itu kan nanti ada dasar hukumnya, alasan itu ilmiah penjelasannya. Masa bikin skripsi tulisannya ya emang dari sananya Bu takdirnya jadi nggak mungkin. Masa di skripsi lulus guys. Bikin skripsi kayak gitu langsung ditabrak. Iya, saya nemu takdirnya gitu. Jawabannya kayak takdir. Nggak lulus dicoret nanti skripsinya. Harus pakai ilmiah. Ilmiah itu ada alasannya. Harus Skripsi bisa diterima. Skripsi itu kayak gimana sih? Kayak bikin karangan. Skripsi itu kayak cerita. Cerita dong. Wow. Kayak gajah bikin dan semut. Kayak bikin cerpen. Novel, kayak bikin novel ya. Cuma ini yang dibahas temanya tentang pelajaran gitu. Oh, novel ilmiah gitu. Iya, novel. Menceritakan. Kalau novel kan cerita tentang persahabatan, cerita tentang keluarga gitu kan. Nah, kalau skripsi cerita tentang ilmu. Misalkan Gustav nanti bikin skripsi menemukan obat corona. Nah, penjelasannya itu ya. Dia telah berapa tahun itu? Menemukan obat corona. Apa-apa kan kalau ada 8 tahun. Coronanya masih ada. Setelah 8 tahun, 10 tahun. namanya Coronado. Nah, nanti sama Gustav obatnya dijual di warung-warung. Namanya Coronadol. Ketawa. Nanti kalau ada sakit corona nggak perlu isolasi, tinggal beli obat Coronadol. Siapa yang bikin? Gustav. Hebat itu. Sekali minum sembuh. Efektif banget ya. Jadi ilmuwan, peneliti Gustav. 18. Rata-rata gimana caranya? Tambahin semua. Angkanya berapa aja sih? 12. Ini 8 4 6 10 8. Tambahin. Dibagi berapa? 56 dibagi 7. Bagi 7. Jadi 12 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 10 tambah 8 dibagi 7. Kenapa 7? Karena batangnya ada 7 ya. Senin sampai Minggu ada 7.
Jawabannya 8. Rata-rata. Ini juga viral. Gitu, lanjut. Nomor 19. Oke, ini mah gampang ya. Modus. Modus itu apa sih? Yang paling banyak muncul bukan sih? Iya, apa Aurel? Yang paling banyak muncul. Yang banyak muncul. Jadi yang banyak muncul yang mana ini? Yang 37 kilogram. 37 kilogram. Oke. Yang paling banyak siswanya ya. Banyak muncul. Banyak siswanya. Jadi jawabannya bukan 9 ya, tapi 37-nya. Oke, ini juga viral, udah pasti keluar yang namanya modus. Lanjut, nomor 20. Apa ini 20? Median apa? Median tuh nyari yang di tengah, nilai tengah. Enggak, kurang ilmiah. Aku menyerah. Nilai tengah setelah diurutkan. Nah, tuh. Apa Aurel? Ulangi lagi. Diurutin terus nyari nilai tengahnya. Iya. Jawaban Raisa udah benar, cuma kurang lengkap. Tadi Raisa nyari tengahnya doang. Jadi harus lengkap ya. Diurutkan dulu, baru nyari tengahnya. Jadi nilai tengah setelah diurutkan. Begitu ya, Mbak. Ilmiah, cuma kurang lengkap. Jadi ini urutkan dulu, baru cari tengahnya. Oke. Urutkan, mana sih yang kecil? 5. Urutin 5, 5. Lalu 6, 1, 2, 6, 6, 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 3. Emang 3 ya? Iya. 1, 2, oh iya, Udah istirahat. Iya, 1, 2, 3. Oke, 3. Cari tengahnya mana? Coret. Coret. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. Jadi tengahnya adalah 7. Selesai. Yeay. Oke, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, tugasnya Temu tinggal print aja itu di GC, sudah bentuk PDF soal yang tadi, bisa dipelajari ulang. Oke. Ketemu lagi hari Kamis, kita akan review persiapan PAS dan pemberian kisi-kisi, oke? Oke. Jadi harus hadir semua hari Kamis. Oke, Juhaib, semangat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan nanti tinggal di print ya soalnya ya. Nanti YouTube-nya dilihat videonya di YouTube. Ibu sudah subscribe loh, Ibu. Itu ibu bukan YouTuber. Cuma nge-share materi aja. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai guys. Dadah. Dadah.